Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Injil Yohanes bab 13 dengan judul perikop, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya itu." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah makan dan berkumpul, perayaan Paskah, malam perayaan Paskah. Jadi Yesus duduk berkumpul dengan murid-muridnya. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, memberikan teladan bagaimana seorang pengikut Yesus harus saling melayani, saling membasuh kaki, saling bekerja sama. Yesus duduk makan, dan Yesus merasa semakin sedih, tahu akan apa yang akan terjadi. Yesus tahu bahwa ia akan dikhianati oleh murid-muridnya, murid-murid yang dikasihinya, malah salah satunya malah akan mengkhianati. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saking gelisahnya, saking sedihnya, terpaksa Yesus curhat, memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa akan ada yang menyerahkan aku. Lalu semuanya pada bingung, bingung. Siapa ya? Saling tanya menanya. Lalu murid-murid itu meminta tolong pada ini murid yang duduk di sebelah kanan Yesus ini. Artinya dari kita ini sebelah kanan melihatnya, untuk menanyakan, tanyakan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi, "Tuhan, siapakah itu?" Jadi ini Yohanes ini, dia menanyakan, "Tuhan, siapakah itu?" Lalu Yesus menjawab, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Ini Yesus mengatakan, ia mengambil roti lalu mencelupkan ke sup, lalu diberikan kepada, ini dia ternyata, di sebelah kanannya ini, Yudas Iskariot. Yesus mengambil roti, mencelupkannya, lalu memberikan kepada Yudas. Dialah itu, Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus. Sesudah memberikan kepada Yudas, Yudas memakan roti itu, dan ia kerasukan iblis.
Sebab sebelumnya Yesus sudah mengkonsekrasikan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Ini adalah tubuh Yesus. Memakan tubuh Yesus dalam keadaan dosa berat itu fatal. Jadi kita harus, kalau mau terima komuni, harus minta ampun dulu ya, sedapat mungkin bersih ya, supaya kita tidak menjadi rusak. Sebab ada kuasa di dalam tubuh Kristus ini. Ini tubuh yang suci dimakan oleh badan yang penuh dosa, atau dalam keadaan dosa berat, itu bahaya. Yesus mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, hai Yudas, anak Simon Iskariot, perbuatlah dengan segera. Simon Yudas Iskariot tidak bisa lagi ditolong ya. Si Yudas ini sudah, pikirannya, keinginannya sudah genap untuk mengkhianati Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa memaksa. Ini sudah kerasukan iblis. Lalu Yudas keluar dan segera melapor ke serdadunya orang Farisi, bermufakat untuk menangkap Yesus. Sebab setelah ini Yesus akan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa bersama murid-muridnya. Dan Yudas tahu bahwa Yesus kebiasaannya berdoa di Bukit Zaitun. Jadi Yudas keluar ruangan dan memberitahu ke serdadu orang-orang Farisi ini yang sudah menunggu di luar untuk mengetahui bagaimana caranya nanti akan ditangkap dan di mana serta kapan. Ketika Yudas keluar, murid-murid yang lain bingung, kenapa keluar? Mereka pikir Yudas mau beli sesuatu atau untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin. Tapi tidak ya, tidak seperti yang mereka sangka. Yudas mengkhianati Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Yohanes bab 13. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.